pada saat Jisoo ini melakukan hubungan intim dengan siswi di sekolahnya tersebut, dia juga memaksa salah satu teman laki-lakinya untuk membantu Jisoo ejakulasi. Halo Beb, selamat datang kembali di vlog gue. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Ingat untuk selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Dan hari ini gue akan membahas satu tindakan bully yang memang belakangan ini tidak bisa dipungkiri sudah menjadi isu global. Karena tindakan bully atau perundungan ini bisa terjadi oleh siapa saja dan di mana saja. Biasanya secara umum tindakan bully ini dilakukan oleh pelakunya di lingkungan sekolah, kemudian di tempat kerja, dan bahkan tidak bisa juga dihindari bisa terjadi di lingkungan rumah atau di lingkungan tempat tinggal kita. Si pelaku dari tindakan bully ini biasanya merasa kalau dirinya ini lebih berkuasa atau lebih dominan dan lebih kuat daripada si korban yang cenderung lebih lemah. Tindakan bully juga biasanya disertai dengan kekerasan yang mengarah kepada fisik dan juga kepada psikis atau mental dari si korban. Korban daripada tindakan bully nantinya biasanya akan mengalami cedera fisik dan juga beberapa gangguan mental. Antara lain mereka akan merasa lebih stres, kemudian depresi, dan juga enggan bersosialisasi, jadi malas keluar rumah atau ketemu siapa-siapa karena rasa percaya diri mereka dan kecemasan serta kekhawatiran yang sangat menghantui mereka, Beb. Dan yang lebih buruknya lagi bisa mengarah kepada tindakan bunuh diri. Salah satu negara dengan kasus bullying tertinggi di dunia adalah Korea Selatan. Nah, pada umumnya, tindakan bully ini seringkali terjadi di lingkungan sekolah. Jadi, pelajar yang dinilai memiliki penampilan yang buruk, itu pasti menjadi target utama untuk tindakan bully. Jadi kalau dilihat nih ya, ada seorang pelajar yang dinilai culun atau aduh nggak banget deh penampilannya, udah pasti langsung otomatis jadi korban bulian. Dikata-katain lah, diperes lah, dihina, udah deh segala macam deh. Kadang juga ya mengalami tindakan kekerasan berupa dipukul, ditendang, ditampar, ya sejenisnya lah kayak begitu. Bukan cuma di lingkungan sekolah, di perkantoran atau di tempat kerja, di Korea ini juga seringkali terjadi tindakan bully. Namun biasanya tidak dengan tindakan kekerasan, lebih sering dilakukan melalui perkataan. Jadi korban dari bulian ini nih dikata-katain, diintimidasi, ditekan sedemikian rupa sampai ngerasa self-esteem atau percaya dirinya ini ngedrop, Beb. Kalau udah ngedrop gitu ya udah, dia kan akhirnya minderan, nggak percaya diri. Dan juga rasa cemas dan takut ini selalu mengikutinya. Akhirnya apa? Depresi, malah kadang bunuh diri. Kan kasihan ya. Pelaku tindakan bully itu bisa terjadi pada siapa saja. Bahkan kepada seseorang yang mungkin saat ini atau akhir-akhir ini memiliki citra atau image yang baik-baik saja atau bahkan image yang luar biasa di tengah masyarakat. Namun masa lalunya itu kelam atau pernah juga menjadi pelaku tindakan bully. Pertengahan Februari kemarin, Beb, Korea Selatan ini dihebohkan dengan rumor adanya tindakan bully yang dilakukan oleh para pesohor mereka. Ada yang dari kalangan K-pop idol, ada juga yang dari kalangan aktor, bahkan aktris dari Korea Selatan. Salah satunya yang menerima rumor ini adalah aktor Jisoo. Ini kalau kalian sering nonton drama Korea pasti udah tahu ya Jisoo ini seperti apa. Tapi kalau yang belum tahu atau pengen tahu lebih dalam, yuk kita simak dulu profilnya ya. Jisoo lahir di Seoul tanggal 30 Maret tahun 1993. Sewaktu kecil, Jisoo ini memiliki cita-cita untuk dapat menjadi seorang atlet judo profesional. Namun pada saat SMP, cita-citanya ini berubah, Beb. Setelah dia mengantar temannya ikut audisi acting. Entah gimana tiba-tiba minatnya ini terhadap dunia acting muncul. Kemudian untuk bisa mengasah bakat acting atau kesukaannya pada dunia acting ini, Jisoo seringkali ikut dalam pertunjukan-pertunjukan teater. Debut pertama Jisoo dalam dunia teater ini ada di tahun 2009 saat dia mengikuti pertunjukan yang bernama Bongsam Wasn't There. Kemudian disusul di tahun 2010, Jisoo ini ikut dalam sebuah teater drama musikal berjudul The Dreamer. Dan kemudian di tahun 2012, Jisoo ini ikut dalam audisi acting yang diselenggarakan oleh JYP Entertainment. Waktu itu audisinya dilakukan untuk casting atau audisi sebuah drama yang akan diproduksi berjudul The Moon That Embraces the Sun. Dan ternyata di dalam audisi tersebut, Jisoo ini meraih penghargaan atau peringkat ke-2. Setelah menjadi juara 2 dalam audisi tersebut, Jisoo kemudian men-taken kontrak dengan JYP Entertainment.
Kemudian masih di tahun yang sama, yaitu di tahun 2012, Jisoo mendapatkan peran sebagai cameo atau figuran di sebuah drama Korea yang berjudul To the Beautiful You. Drama ini diperankan oleh Sulli dan juga Minho dari K-pop idol SHINee. Setelah itu Jisoo juga mendapatkan peran di sebuah drama Korea lainnya yang berjudul Angry Mom. Dari drama Korea ini, nama Jisoo kemudian melambung. Banyak yang berpendapat kalau akting Jisoo di drama Korea Angry Mom ini sangatlah bagus. Dan bahkan bisa mengimbangi akting dari pemeran wanitanya yaitu Kim Hee Sun yang jam terbang serta usianya jauh lebih matang daripada Jisoo. Setelah Angry Mom, Jisoo banyak tampil di beberapa drama Korea yang sukses di pasaran. Sebut saja antara lain Strong Woman atau Do Bong Soon, kemudian My First Love, dan juga satu lagi When I Was Most Beautiful. Seringnya Jisoo mendapatkan second lead atau sebagai pemeran pendukung di drama-drama Korea, menjadikannya mendapatkan julukan sebagai sad boy. Karena di beberapa penampilan di drama Korea, Jisoo ini tidak pernah disandingi dengan peran utama wanitanya. Popularitas serta bakat aktingnya kemudian membawa Jisoo untuk mendapatkan beberapa penghargaan. Antara lain, di tahun 2016, Jisoo langsung mendapatkan 2 penghargaan dengan kategori yang sama, yaitu The Rising Stars. Yang pertama, Jisoo mendapatkan penghargaan dari ajang Max Movie Award yang ke-11. Kemudian yang kedua, Jisoo ini mendapatkan penghargaan dari Asia Artist Award yang kedua. Kemudian baru-baru ini Jisoo juga mendapatkan penghargaan sebagai Actor of the Year di dalam ajang Busan International Film Festival 2020. Penghargaan ini didapati atas aktingnya di dalam sebuah film yang berjudul Our Joyful Summer Days. Sepanjang karirnya sebagai aktor, Jisoo juga menjadi model di sejumlah brand fashion Korea. Dilansir dari website agensi Key East Entertainment, Jisoo merupakan model untuk Pants Shopee, kemudian untuk Lab Series, untuk Baso Home, Millet, kemudian Binpol Accessory. Di tahun 2019, Jisoo juga terpilih sebagai spokesperson brand fashion ternama bernama Fendi. Di dalam wawancaranya dengan Esquire Singapura, dia mengungkapkan perasaannya terpilih sebagai juru bicara Fendi. Dia mengatakan, "Aku suka dan mengagumi brand fashion dari Fendi, sehingga aku bangga bisa menjadi juru bicara untuk brand mewah ini. Aku juga telah menyukai Fendi dari lama, dan kebetulan ini adalah brand yang cocok untuk aku pakai. Aku suka dengan stylenya yang makin kesini semakin trendy." Jadi di awal Maret kemarin, tepatnya di tanggal 2 Maret 2021, ada terdapat postingan atau unggahan yang disebarkan oleh seseorang yang mengaku sebagai teman sekolah Jisoo sekaligus korban dari bulian yang dilakukannya zaman itu. Ya kira-kira sekitar tahun 2006 atau 2008. Orang itu melaporkan kalau Jisoo ini zaman sekolah, aduh dia nakal banget Jadi dia ini semacam gangster malahan, karena selalu melakukan tindakan bully terhadap teman-teman di sekolahnya. Katanya nih ya, Jisoo ini terkenal seringkali melakukan kekerasan, seperti suka menendang, kemudian menampar, memukul, dan bahkan melemparkan makanan kepada korban bulinya Dan juga selain sering bolos sekolah, Jisoo ini kerap kali melakukan penghinaan serta pemerasan kepada korban-korban bulinya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ini keterlaluan sih ya kalau emang benar. Jisoo ini selain melakukan tindakan bully, juga dilaporkan pernah melakukan pelecehan seksual terhadap siswi yang ada di sekolahnya. Jadi katanya nih ya, suatu hari di sekolah, Jisoo itu pernah melakukan hubungan intim di sebuah kamar mandi yang ada di sekolahnya. Dan parahnya bukan cuma melakukan hubungan terlarang tersebut, Jisoo juga merekam dan kemudian videonya ini disebarkan kepada teman-temannya. Akhirnya kan dari beberapa orang kesebar lagi makin meluas kemana-mana. Dan ada tambahan informasi juga nih dari seseorang yang ikut berkomentar di dalam postingan atau unggahan tindakan bully yang dilakukan Jisoo itu. Orang ini mengatakan pada saat Jisoo ini melakukan hubungan intim dengan siswi di sekolahnya tersebut, dia juga memaksa salah satu teman laki-lakinya untuk membantu Jisoo ejakulasi di wajah perempuan itu Aduh, ini keterlaluan banget ya. Unggahan atau postingan yang disebarkan oleh orang tersebut, ini di dalamnya menginformasikan seperti ini Saya adalah teman sekelas Jisoo di sekolah menengah Cerebral di tahun 2006 sampai dengan 2008. Kim Jisoo atau nama asli dari Jisoo ada di TV. Kemudian dia berpura-pura bersikap baik dengan senyum khasnya.
tapi dia tidak lebih dari pelaku kekerasan sekolah, seorang gangster, dan juga seorang pengganggu. Isi dari unggahan tersebut dikutip dari Korea Bo. Kenakalan dari Jisoo dilakukan bersama dengan kelompok atau gengnya dan kemudian menjadi rutinitas harian. Gila, parah banget kalau dilakukan rutinitas keseharian, berarti sehari-hari kayak gitu dong ya. Ini kenakalan anak sekolah, bukan tingkat dewa-dewa lagi, udah gak jelas di tingkat apaan itu ya. Parah, parah, parah. Terkait dengan postingan mengenai tindakan bully yang pernah dilakukan oleh Jisoo semasa sekolahnya, akhirnya di tanggal 4 Maret, Jisoo ini mengakui memang betul adanya rumor tersebut. Melalui akun pribadi Instagramnya, Jisoo menulis permintaan maaf dengan tulisan tangan dan menyampaikan betapa menyesalnya dia akan tindakan yang pernah dia lakukan di masa lalu. Ini dia tulisannya, Beb. Jauh di lubuk hati, aku selalu menyimpan rasa bersalah dan penyesalan yang tidak dapat diubah. Dengan kecemasan yang menghantui aku selalu ditekan oleh masa lalu yang kelam. Karena itu, aku memohon maaf kepada mereka yang pasti sangat terluka melihatku berakting. Dan aku juga merenungkan tindakan masa laluku ini yang tidak dapat dimaafkan. Dan juga aku ingin sekali bertobat. Selain kepada korban bulinya, Jisoo juga sekaligus meminta maaf kepada tim produksi drama River Where the Moon Rises. Karena beritanya, Beb, setelah rumor mengenai tindakan bully serta pelecehan seksual yang dilakukan oleh Jisoo, segenap warga di Korea Selatan ini banyak yang mengajukan petisi untuk meminta dirinya mundur dalam produksi drama Korea berjudul River When the Moon Rises. Padahal drama ini udah 95% rampung atau selesai diproduksi, Beb. Jadi udah tinggal sedikit lagi selesai. Karena kasus ini, maka ada atau banyak beberapa scene atau adegan yang harus diulang dengan menggunakan pemeran pengganti. Stasiun televisi KBS yang memproduksi drama tersebut ini sudah mengkonfirmasi bahwa peran Jisoo di dalam drama tersebut akan digantikan oleh aktor Korea lainnya bernama Na In-woo. Na In-woo sudah bisa dipastikan akan meneruskan peran sebagai Daal di drama tersebut untuk menggantikan Jisoo yang sudah fix menyatakan mundur dari drama Korea ini. Karena adanya kasus ini, otomatis banyak adegan atau scene yang kemudian disyuting ulang. Nah, syutingnya ini kan bukan hanya melibatkan Na In-woo sebagai pemeran pengganti dari Jisoo, tapi juga melibatkan pemeran-pemeran lain di drama tersebut. Kabarnya nih, Beb, mereka-mereka ini tidak keberatan untuk tidak dibayar untuk proses syuting ulang tersebut. Salah satu pemerannya yaitu Lee Ji-hoon, dia mengatakan bahwa ini adalah kerja tim. Mereka ini adalah rekan kerja. Jadi dengan sumbangsih mereka yang menolak untuk dibayar atas adegan atau syuting ulang ini, paling tidak bisa sedikit membantu dalam produksi drama tersebut. Waduh, itu baru tuh yang namanya aktor atau aktris yang memiliki dedikasi 100%. Keren. Seiring dengan mundurnya Jisoo dalam drama Korea The River When the Moon Rises, ini kemudian muncul desas-desus atau rumor mengenai wajib militer yang harus dilakukan oleh Jisoo di akhir tahun ini. Banyak yang mengatakan bahwa kewajibannya untuk wamil di akhir tahun ini pun gagal dilakukan. Padahal menurut agensinya ini nggak ada keterkaitannya, Beb ya, baik untuk kasus tersebut maupun kemundurannya di dalam drama Korea. Wajib militer tetap akan dilakukan oleh Jisoo ya, Beb, di akhir tahun ini ya. Namun di dalam wamil tersebut, Jisoo ini hanya sebagai pelayan publik. Jadi dia tidak melakukan aktivitas seperti militer pada umumnya. Karena dia punya riwayat satu penyakit atau apa gitu ya. Dia pernah dioperasi. Jadi ini membuat Jisoo untuk tidak melakukan wamilnya seperti wajib militer pada umumnya. Jadi dia hanya melakukan seperti pelayanan publik aja kepada masyarakat selama batas waktu yang telah ditentukan. Oke, Beb, demikian dulu video mengenai rumor yang telah menimpa Jisoo yang kemudian pada akhirnya dibenarkan oleh yang bersangkutan. Gue berharap melalui video ini ya, kalian-kalian yang masih suka ngebully ini ya, teman-temannya atau siapapun di sekitar kalian, udah deh, please stop. Kalian mau ngebuktiin apa sih? Kalian mau ngebuktikan kalau kalian itu lebih oke, lebih keren, lebih jago dari mereka-mereka itu? Atau gimana? Belajar dari pengalaman Jisoo ini ya. Sekarang-karang mungkin kalian masih di atas awan, tapi gak pernah tahu kalau ke depannya masa lalu kalian yang kelam tersebut itu bisa merugikan kalian. Seperti Jisoo ini. Segitu dulu aja ya, Beb. Jangan lupa untuk di-like, di-komen, di-share, kemudian juga di-klik tombol subscribe-nya. Sampai jumpa lagi di vlog berikutnya. Bye now!